Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Kapitas Lekta, kelas C, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perkembangan Konstitusi di Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Febri Ayu Lestari, NPM 1821020405. Baiklah, poin pertama adalah pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk, di mana istilah ini bermaksud pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara. Sementara itu, konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki arti yang cukup luas, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi secara umum memiliki sifat-sifat formil dan material. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan dalam suatu negara. Dalam pandangan ini, suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan, misalnya Undang-Undang 1945. Sedangkan konstitusi material adalah suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya. Isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Reki Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tersebut dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut juga dengan BPUPKI, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Di akhir sidang, BPUPKI ini berhasil membentuk panitia kecil yang disebut juga dengan Panitia 9. Panitia ini pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah mukadimah Undang-Undang Dasar. Setelah itu, Insinyur Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 Juli 1945 yang diketuai oleh Supomo dengan tugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia untuk persiapan kemerdekaan, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan PPKI. Undang-Undang Dasar dan Konstitusi Negara Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara yang memuat tata kerja konstitusi modern. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli As-Solihin Yakna. Akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu bahwa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa republik yang kita proklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 itu sudah runtuh dan tidak berhenti mengusahakan segala jalan dalam merongrong Republik Indonesia. Dalam sejarah konstitusi Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan. Indonesia sendiri telah mengalami perkembangan politik pada beberapa periode tertentu dan tentunya mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia, seperti diuraikan dalam pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
Yang seterusnya yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1999. Masa berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, Undang-Undang Dasar sementara 1950. Setelah itu yang keempat yaitu periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, maksud kami yang kelima yaitu periode 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang terakhir, bahwasannya periodenya yaitu 10 Agustus 2002 sampai dengan masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab perubahan konstitusi yang ada di Indonesia. Banyak sekali faktor penyebab perubahan konstitusi yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya telah dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 itu dirancang di bawah jajahan Jepang dan dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga masih banyak terdapat kekurangan dalam menjalankan praktik berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang menjadi penyebab perubahan konstitusi yang ada di Indonesia. Nah, selain daripada itu, situasi yang menyebabkan perubahan konstitusi yang ada di Indonesia itu berasal dari eksternal dan internal. Faktor eksternal yang menyebabkan perubahan konstitusi yang ada di Indonesia, contoh diantaranya disebabkan oleh negara asing, khususnya dalam hal ini khususnya Belanda yang terus melakukan propaganda pada Indonesia agar Indonesia tidak membentuk negara kesatuan, melainkan membentuk negara serikat. Nah, desakan dari Belanda yang begitu kuat ini memaksa pemerintah Indonesia untuk berpikir politis, bagaimana cara untuk mengelabui Belanda, yang namun pada akhirnya Indonesia setuju atau sepakat untuk membentuk negara serikat. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Nah, sementara itu faktor internal perubahan konstitusi yang ada di Indonesia diantaranya diakibatkan oleh banyaknya desakan dalam hal menjalankan sistem ketatanegaraan. Situasi yang genting itu bisa mempengaruhi perubahan konstitusi. Karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik, pemerintahan kacau dan terjadi ketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintahan. Nah, perubahan konstitusi itu sangat dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri itu telah diatur prinsip-prinsip dan mekanisme perubahan Undang-Undang 1945, yaitu termuat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Secara filosofis, Undang-Undang Dasar 1945 telah mencampurkan antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, sehingga mempengaruhi sistem demokrasi yang tidak bisa berjalan dengan sempurna. Rakyat merasa banyak dirugikan dan lain sebagainya. Kemudian terjadi tuntutan perubahan sistem ketatanegaraan yang berawal dari perubahan konstitusi. Maka untuk menjadi konstitusi yang kuat harus dilakukan perubahan agar dapat memfasilitasi bagi tampilnya konfigurasi politik dan pemerintahan yang demokratis. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 1 mengenai perkembangan konstitusi yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.